Iye, oh jamaah. Iye, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jamaah Islam itu indah. Pagi ini kita masih membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu cantik itu ujian untukmu. Terima kasih. Iya, Masya Allah ya. Tadi segmen sebelumnya juga sudah kita bahas bersama guru-guru kita. Seperti apa sih kita harus bersikap ramah supaya tidak disalahartikan. Dan bahwa kita ini sebagai perempuan adalah ujian ya. Dan juga bagaimana kita mendapatkan inner beauty kita, Masya Allah. Nah, Ustazah Lulung. Ada apa? Ini ada pertanyaan ya dari sosial media, dari hamba Allah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Ustazah, saya mau tanya nih. Kalau cewek sudah menikah atau bersuami tapi masih banyak cowok yang kagum atau suka sama si cewek yang sudah punya suami, subhanallah. Walaupun cowok itu sudah tahu kalau si cewek ini istri orang, tapi masih aja ada rasa suka sama si cewek yang udah menjadi istri sah pria lain. Kalau boleh tahu hukumnya yang berdosa siapa ya Ustazah? Cowoknya yang suka istri orang atau si cewek yang udah menjadi istri orang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung ini gimana? Oh berarti ini ceweknya nanggepin ya kayaknya ya. Nah ketika ada seorang perempuan yang sudah bersuami tapi masih banyak laki-laki yang menyukainya. Dan sudah mengetahui bahwa si istri ini sudah bersuami. Jadi siapakah nih yang berdosa nih Ustazah? Laki-lakinya atau perempuannya yang juga ikut nanggepin nih? Iya kan Gimana? kadang-kadang perempuan pelakor. Ternyata di luar sana juga ada pebinor. Pengganggu bini orang, kan begitu. Nah masalahnya ketika kita ini cantik atau siapapun fulana cantik ada orang kagum sih boleh-boleh aja. Kagum prestasinya ya kan, kagum mungkin dari siroh-sirohnya tapi bukan kagum karena nafsu. Masalahnya ini istri orang. Pernah gak dengar pemirsa ungkapan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri ya kan. Dulu waktu belum punya seorang pasangan dia kepengen punya, pokoknya cuma dialah satu-satunya cantik yang ganteng, udah punya orang lain dilihat. Nah ini pemirsa, jadi kalau kita ngomongin masalah kagum kalau memang karena nafsu, ini bukan masalah siapa yang duluan, perempuan apa laki ini yang dosa. Dua-duanya kalau ngeladenin dosa, ini dia. Karena apa? Di dalam hadis dan dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 30, tadi juga guru kita sudah menyinggung ya Ustadz Maulana bahwasanya laki-lakinya juga kudu tundukin pandangannya. Ada satu riwayat dalam salah satu hadis, ketika seorang laki-laki melihat kekaguman kepada kecantikan seorang wanita, maka dalam hadis nyatakan pulanglah segera. Jadi ngeliat nih, cewek cantik banget ya, kan gitu ya. Itu jangan dilanjutin, kenapa? Segera pulang. Karena apa yang dimiliki oleh wanita ini sama dengan apa yang dimiliki oleh istrinya di rumah. Maka segera pulanglah, itu nanti menjadi fitnah. Ini, maka seorang laki-laki pun ketika udah punya istri, tolong ngelihat boleh, ngelihat pertama adalah milik kita. Itu menurut seorang sahabat besar Ali bin Abi Thalib ya. Tapi penglihatan kedua dan ketiga jangan sampai. Jadi kalau ngeliat jangan, Kalau ngeliat jangan sampai up sampai bawah. Iya kan orang juga dilihatin malu. Sekarang Kak Aca dilihatin dari atas sampai bawah gini-gini. Ini kok ngeliatinnya kagum, kok katanya. Terus julid gimana kan muka saya aja bagaimana gitu kan. Jadi ini yang penting laki-laki juga tundukin pandangan. Dalam surat An-Nur ayat 31 laki-laki tundukin pandangan. Perempuan juga yang namanya ayat 31 perempuan menundukkan pandangan. Jadi jangan yang salah dia chattingin aku duluan. Lah kamu juga kenapa ngeladenin, begitu jadinya. Ini masalahnya siapa yang duluan siapa yang enggak dilihat lagi apakah dia tergoda atau enggak. Dan kedua jangan buka-buka yang namanya pintu-pintu dosa. Tadi guru kita sudah menyatakan, ntar kalau kita udah nauzum jalik ya misalnya seseorang udah masuk ke neraka dia bilang tuh setan tuh yang godain. Tadi kan guru kita udah bilang, setan bilang gini gue lagi yang salah. Ente jaga pandangan kan begitu. Heran, jadi cantik salah. Jangan main api juga jangan main api Ustazah. juga, jangan berani mengagumi boleh-boleh saja. Ini juga yang ditegur juga jangan kegeeran. Ku hanya kagumi bukan yang namanya menggoda. Ini kadang-kadang GR juga sih ya pemirsa. Nauzubillahimin zalik gitu ya. Dan kemudian selanjutnya apalagi yang namanya kita ini sebagai seorang muslimah apalagi ya. Kalau kita emang punya suami juga jangan yang namanya mancing. Kayak tadi ya jalanlah dilenje-lenjein semua dilenje-lenjein. Jadi intinya kembali lagi yuk kita belajar adab. Karena kita kalau doa ngaca aja apa nih Kak Aca? Masih kan gak doa ngaca? Kan kalau kita ngaca juga baca doa, jangan cuma ngaca cuman yang nih gue kurang nih ininya alisnya kurang ini. Jangan ada doanya. Allahumma kama hasanta kholki fahasin huluki. Ya Allah sebagaimana engkau baguskan yang namanya wajahku ya holki penciptaanku maka baguskan juga yang namanya akhlak aku.
Yang namanya kecantikan itu tadi boleh saja mengagumi. Kita sangat kagum dengan sirah-sirah para sahabiah ya kan. Kagum banget dengan Kak Aca ya Allah dia cantik, pinter. Percuma juga dong kalau cantik tapi maaf yang namanya diajak ngomong gak nyambung. Iya benar. Ya kan orang ngomong A jadi B. Rempong kan gitu. Jadi inilah selanjutnya yang namanya masalah dosa kembali balik lagi kepada diri kita sendiri. Yuk sama-sama belajar untuk menjadi orang yang solihah. Jadi balik lagi ya Ustazah ya, Yeah. kita juga sebagai perempuan dijaga juga kan udah jelas tadi kata Ustaz Maulana kita nih harus, ini udah jelas kan ini ujian nih bagi para kaum laki-laki ya. Jadi jangan mancing juga dua-duanya ya harus dijaga nih pandangan kita emang. Masya Allah terima kasih banyak Ustazah Lulung. Amin. Nah Ustaz Syam. Masya Allah. Masih semangat kan nih Ustaz? Masih, alhamdulillah. Ya ini coming soon ya, nanti kan Ustaz Syam mau menikah juga ya Insya insya Allah ya. Allah. Tahun ini ya udah ada pilihan ya insya Allah ya. Insya Ya Allah. Allah, Ya, bikin hoax Ustaz. lagi. Pasti perempuan. Bikin hoax lagi sih Sudah Aca nih. jelas. Iya. Ustaz